esta noche. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Tarisa Putiarta. My student number is 72035100035. I'm from Management B and from Faculty of Economy. Hari ini aku mau ngejelasin tentang esai yang udah aku buat yang berjudul Praktik Analisis Faktor. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas rutin statistik multivariat yang dosen pengampunya adalah Pak Muhammad Andi Abdillah Triyono SE MSI. So without further ado, let's get started. Oke, di sini aku akan ngejelasin mengenai esai yang aku tulis. Judul esai yang aku tulis yaitu Esai Praktik Analisis Faktor, mata kuliah statistik multivariat, kemudian dosen pengampu Pak Muhammad Andi Abdillah Triyono SE MSI. Disusun oleh saya sendiri yaitu Tarisa Putiarta dengan nomor induk mahasiswa 720351035 dari kelas Manajemen B. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Medan. Oke, pertama saya akan membacakan paragraf introduction, yaitu paragraf pembuka. Analisis faktor adalah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang dapat menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator yang ditentukan. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Supranto 2004 mengatakan, analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel lama yang banyak berubah menjadi sedikit variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli. Kemudian saya menuliskan abstrak di sini. Analisis faktor dalam analisis multivariat tergolong analisis interdependensi atau interdependence technique, di mana seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Supranto 2004 mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam menentukan analisis faktor adalah pertama merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel asli yang akan dianalisis faktor. Esai ini adalah hasil praktik penugasan dalam analisis faktor data terhadap sampel kuesioner mengenai spesifikasi motor impian dan juga data terhadap sampel kuesioner mengenai produktivitas seorang salesman dalam bekerja. Sampel praktik yang digunakan untuk kuesioner motor impian ini berjumlah 50 row dan 8 sel pada file Excel. Kemudian, untuk sampel praktik yang digunakan untuk kuesioner produktivitas, salesman ada 2 file yang berisi masing-masing 50 row dan 7 sel pada file Excel. Di sini keywordnya aku buat analisis faktor, lalu ada KMON barcode test dan anti-image matrix karena di dalam praktik analisis faktor kan 2 output ini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah penghantar untuk analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah perubah yang disebut faktor. Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan penjelasannya. Jenis analisis faktor ada 2, yaitu analisis faktor exploratory atau exploratory factor analysis. Kemudian yang kedua, analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis. Kemudian di sini ada menentukan metode analisis faktor. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan dalam analisis faktor, khususnya Coefficient Score Factor, yaitu Principal Component dan Common Factor Analysis. Untuk yang pertama yaitu Principal Component. Di sini itu jumlah varian dalam data dipertimbangkan. Diagonal matrik korelasi terdiri dari angka 1 dan full variance di bawah dalam matriks faktor. Pada yang pertama ini, principal component, jumlah varian dalam data dipertimbangkan. Diagonal matrik korelasi terdiri dari angka 1 dan full variance di bawah dalam matriks faktor. Principal component direkomendasikan jika hal yang pokok adalah menentukan bahwa banyaknya faktor itu harus minimum dengan memperhitungkan varian maksimum dalam data untuk dipergunakan di dalam analisis multivariat lebih lanjut.
Kemudian untuk yang kedua yaitu Common Factor Analysis. Faktor diestimasi hanya didasarkan pada common variance. Commonalities dimasukkan dalam matriks korelasi. Metode ini dianggap tepat jika tujuan utamanya mengenai atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan common variance yang menarik perhatian. Oke, kita akan masuk ke analisis kasus 1. Kasus 1 yaitu kuesioner motor impian. Pada data kali ini, saya melakukan pengujian dengan menggunakan metode analisis faktor. Dalam data tersebut terdapat 50 rows dan 8 cell. Adapun variabel yang ada pada data tersebut adalah irit, underbill, harga, model, warna, awet, promosi, dan yang terakhir adalah kredit. Oke, masuk ke pengujian pertama. Setelah kita melakukan analisis faktor dengan SPSS, maka dapat dilihatlah hasil outputnya sebagai berikut. Berikut adalah nilai KMO N bar plus K. Analisisnya yaitu angka MO N bar plus test adalah 0,56 dengan signifikansi 0,001. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 yaitu 0,01 hasilnya tadi, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya ini sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Tetapi kita harus melihat anti-image matrix karena kita harus melihat nilai MSA di masing-masing variabel. Oke, lanjut ke anti-image matrix. Di sini perhatikan bagian bawah anti-image correlation, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A atau arah diagonal dari atas kiri ke kanan bawah. Seperti angka MSA untuk variabel irit adalah 0,511 dan untuk variabel underbill adalah 0,514 dan seterusnya untuk variabel yang lain. Bisa dilihat di sini. Tadi dikatakan nilai iritnya itu 0,511. Oke, bisa dilihat di anti-image ini dikatakan diagonal adalah angka yang ada huruf A-nya nih. Bisa dilihat seperti ini. Nah, tadi dijelaskan untuk irit itu variabelnya adalah 0, untuk variabel irit nilai MSI-nya adalah 0,511 dan underbill adalah 0,514. Otomatis ini bisa dianalisis lanjut karena nilai MSI-nya di atas 0,5. Lalu dengan kriteria angka MSA seperti yang dibahas di atas, terlihat MSA variabel promosi tidak memenuhi batas 0,5. Bisa kita lihat di sini promosi hanya 493. Maka variabel tersebut dikeluarkan dan pengujian diulangi lagi. Nih, di sini ada ini. Misal ada lebih dari satu variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5, maka yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil yaitu promosi. Maka setelah anti-image yang tadi berhasil, kita bisa melihat ini hasilnya. Untuk irit 0,511, untuk underbill 0,514, untuk harga 0,585, untuk model 0,552, untuk warna 0,614, untuk variabel awet 0,657, untuk promosi adalah 0,493, kurang dari 0,5 maka dia dieliminasi. Lanjut untuk variabel terakhir yaitu kredit 0,644. Jika pada nilai MSA kurang dari 0,5 maka variabel dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang kembali. Oke, kita melakukan pengujian ulang. Setelah dilakukan pengujian ulang dan mengeluarkan variabel promosi, maka output yang didapat adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan pengujian ulang, kita lihat lagi nih KMO-nya. Nih, nilai MSA-nya itu 0,570 dengan signifikansi 0,001. Nah, setelah dilakukan pengujian ulang, maka terdapat nilai MSA-nya segitu. Kemudian kita lihat anti-image-nya. Setelah kita mengeluarkan variabel promosi, maka tidak ada lagi nilai MSA-nya itu di bawah 0,5. Ya, tidak ada yang di bawah 0,5. Oke, setelah kita sudah mengetahui di dalam anti-image itu tidak ada variabel yang nilainya di bawah 0,5, selanjutnya kita akan melakukan analisis lanjutan dengan cara menggunakan SPSS kembali, kemudian buka kembali analisis faktor seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan ini. Nanti mendapatkan hasil seperti ini. Kita mendapatkan hasil table commonalities. Table commonalities
bisa kita lihat fungsinya ialah untuk melihat semakin kecil nilai komunalitasnya berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Bisa kita lihat ini kita ambil nilai yang terbesar yaitu variabel irit dengan nilai 0,816 dengan nilai yang kecil yaitu awet nilainya 0,322. Maka variabel irit besarnya 81,6%, varian dari variabel irit dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel awet 0,322, hal ini berarti 32,2% varian dari variabel awet dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai total variance explained. Di sini ada komponen, lalu ada initial value, ada extraction sums of correlating. Kita lihat yang duanya. Pada tabel total variance explained di atas menunjukkan ada 3 faktor yang terbentuk dari 7 variabel yang dimasukkan. Gimana sih cara tahu 3 faktornya? Kita lihat dari nilai yang besar ini. Ketika nilai agent value-nya lebih dari 1, maka ia menjadi faktor. Bisa kita lihat di komponen 1, totalnya 2136, di komponen 2, 1307, dan di komponen 3, 1064. Nah, masing-masing faktor agent value lebih besar dari 1. Faktor 1 agent value sebesar 2126 dengan varian kita lihat di sini itu 30.520. Maka dimasukkan dalam persen yaitu 30,5%. Faktor 2 agent value sebesar 1307 dengan varian 18,670%, dan faktor 3 yaitu 1064 dengan 15,204%. Nilai agent value menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung variance dari variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 7 sama dengan banyaknya variabel. Bisa kita lihat di sini perhitungannya, yaitu dilihat dari total, kemudian dibagi banyaknya variabel yaitu 7 dikalikan persen sama dengan hasilnya 30,50%. Gitu. Kemudian total varian apabila dari 7 variabel diekstrak menjadi 3 faktor adalah 30,51% tambah 18,67% tambah 15,2% hasilnya 64,33%. Besarnya varian yang mampu dijelaskan oleh faktor yang terbentuk adalah 64,38%. Sedangkan sisanya 35,62% dijelaskan oleh faktor lain yang sudah dipilih. Di sini kita bisa melihat grafik scriptplotnya. Gambar scriptplot ini menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai agent value dalam logika. Oke, lalu bisa kita lihat di sini untuk komponen matrix. Rotated component matrix nilai loading faktor dari tiap-tiap variabel. Loading faktor merupakan besarnya korelasi antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Untuk variabel irit, kita lihat irit faktor pertama dia 0,369, faktor kedua dia 0,290, dan faktor ketiga dia 0,772. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel irit masuk ke dalam faktor 3 karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Begitu juga dengan underdill. Di underdill masuk kepada bagian faktor 1 karena nilainya lebih besar di faktor yang pertama. Untuk harga juga masuk ke dalam faktor kedua karena nilainya besar di faktor kedua. Untuk model berada di faktor pertama, warna berada di faktor pertama, awet berada di faktor kedua, kredit berada di faktor pertama. Jadi lihat seperti ini. Ini udah aku jabarin, jadi kayak faktor pertama nilainya segini, faktor kedua segini, faktor ketiga segini. Lalu nanti kesimpulannya, maka variabel untuk salah satu itu masuk di faktor 1. Lalu bisa disimpulkan faktor 1 terdiri dari variabel underdill, model, warna, dan kredit. Diberi nama faktor kualitas dan sistem pembayaran. Kenapa kita beri nama itu? Karena di dalam faktor ini ada underdill dan model. Otomatis kan berarti itu mengenai kualitas sepeda motor tersebut. Kemudian untuk kredit berarti dia lebih spesifik ke dalam sistem pembayaran. Kemudian untuk faktor kedua terdiri dari variabel harga dan awet. Diberi nama faktor harga dan keawetan produk sesuai dengan faktor yang ada. Kemudian untuk faktor 3 terdiri dari variabel irit. Aku di sini
membuat dia diberi nama keiritan aja. Gitu. Oke, itu saja esai untuk kasus 1. Oke, lanjut ke analisis kasus 2, yaitu kuesioner produktivitas salesman. Pada data kali ini, saya melakukan pengujian dengan menggunakan metode analisis faktor. Di dalam data ada faktor Z, yang di sini itu 50 rows dan 8 rows. Kemudian ada pun variabel yang ada pada data tersebut adalah gaji, komisi, bonus, absentes, anak, dan kunjung. Lihat pengujian pada faktor Z. Pada pengujian pertama ini yang dilakukan adalah standarisasi data. Selain tampilan di atas ini, sebenarnya ada output lain yang menginformasi suatu Z-score yang memang tidak ditampilkan dan disimpan pada deskripsi. Pada deskriptif statistik ini dapat dilihat di sini ada standar deviasi, kemudian di sini ada rata-rata atau mean, di sini ada maksimum dan ada nilai minimum. Sebelum dilakukan standarisasi data, maka variabelnya itu hanya berawalan seperti biasa aja. Sedangkan jika sudah dilakukan standarisasi data, perhatikan munculnya 7 variabel baru dengan imbuhan kata Z di depan masing-masing variabel. Jadi misalnya variabelnya gaji, maka akan muncul Z gaji. Dengan adanya Z-score yang merupakan standarisasi dari masing-masing angka variabel berdasarkan nilai rata-rata standar deviasinya, maka sekarang nilai semua variabel tidak berbeda jauh. Hal ini berarti proses pengujian variabel bisa kita lakukan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu pengujian pada faktor Z-score. Yang pertama itu menilai variabel. Pada faktor Z-score ini dilakukan pengujian pertama, yaitu menilai satu variabel. Seperti langkah sebelumnya yang sudah aku jelasin di SPSS, kita ingin mencari nilai MSA pada KMO dan Barclay test. Di sini angka KMO dan Barclay test adalah 0,507 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,005, maka variabel dan sampel yang ada harusnya bisa dianalisis lebih lanjut. Namun, tetap dilakukan analisis per variabel dengan metode anti-image. Di sini ada anti-image. Bisa kita lihat di sini variabelnya sudah berawalan dengan huruf Z. Seperti biasa, untuk melihat anti-image kita lihat yang correlation, lalu lihat angka yang ada bertanda huruf A. Dia akan membentuk diagonal dari kiri atas sampai dengan kanan bawah. Bisa kita perhatikan di sini, ya. Nilai yang paling rendah di bawah 0,05 itu adalah Z kunjung dengan nilai 0,306. Maka, perhatikan bagian bawah anti-image correlation khususnya pada angka korelasi yang bertanda A. Berikut adalah variabel yang MSA-nya lebih dari 0,5. Z gaji lebih dari 0,5, komisi tidak, Z bonus tidak, Z absen iya, Z tes iya, Z anak tidak, dan yang paling kecil yaitu Z kunjung 0,36. Karena Z kunjung tidak mencapai nilai MSA 0,5, maka kita akan mengeluarkannya dan melakukan pengujian ulang. Nah, untuk pengujian ulang pertama, setelah Z kunjung dikeluarkan yang karena nilai MSA-nya di bawah 0,5, hasil nilai KMO-nya yaitu MSA-nya 0,595 menaik dari semula 0,507 dan juga tetap signifikan. Angka signifikan ini tidak berubah, dia tetap 0,000. Kemudian kita lihat anti-image. Kita lihat lagi di sini variabelnya hanya 6 karena tadi Z kunjung sudah kita keluarkan karena tidak mencapai nilai MSA-nya. Bisa dilihat di sini hanya ada 6 variabel karena tadi Z kunjung sudah kita keluarkan karena nilai MSA-nya tidak mencapai standar MSA yaitu 0,5. Bisa kita lihat di sini variabelnya. Nih, Z anak ternyata dia lebih rendah 0,435. Terlihat angka MSA untuk variabel anak ya lebih rendah dari 0,5. Untuk itu variabel anak juga dikeluarkan dan kemudian dilakukan pengujian ulang seperti tadi Z yang sudah kita keluarkan. Nah, untuk pengujian ulang kedua, pengujian variabel 2 Z anak dikeluarkan. Hasilnya seperti ini. Untuk nilai MSA yaitu pada tabel NO itu ada 0,562 dari semula 0,555 menjadi naik dan juga tetap signifikan.
Lalu hal ini berarti setiap pengulangan proses dengan dikeluarkannya variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5 akan menaikkan nilai MSA keseluruhan. Contoh, di sini gaji itu 561. Sedangkan di sini tuh tadi gaji 562. Berarti hal ini berarti setiap pengulangan proses dengan dikeluarkannya variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5 akan menaikkan nilai MSA keseluruhan yang itu benar. Kemudian kita perhatikan di sini variabel yang sudah kita lakukan 2 kali pengujian ulang. Kita lihat ternyata Z bonus masih lebih kecil dari 0,5. Nah, untuk itu variabel Z bonus dikeluarkan lagi seperti Z kunjung dan Z anak, lalu dilakukan pengujian ulang ketiga. Pengujian 3 variabel yaitu Z bonus dikeluarkan karena nilai MSA Z bonus itu kurang dari 0,5. Bisa dilihat dari tabel KMON batu test. Di sini tuh nilai MSA-nya itu adalah 0,725. Angka KMON Barclays test sekarang naik tajam menjadi 0,725 dari semula 0,562 dan juga signifikansinya tetap 0,000. Kemudian perhatikan bagian bawah anti-image correlation khususnya pada angka korelasi yang bertanda A. Bisa dilihat di sini Z gaji, Z komisi, Z absen, dan Z tes. Hanya ini variabel yang tersisa setelah Z kunjung, Z anak, dan Z bonus dikeluarkan. Bisa kita lihat di sini nilainya itu semua di atas dari 0,5. Z gaji 0,765, Z komisi 0,709, Z absen 0,705, Z tes 0,730. Terlihat sekarang semua angka MSA yang bertanda A bernilai di atas 0,5. Hal ini berarti 4 variabel terakhir ini bisa dilakukan proses analisis faktor selanjutnya. Perhatikan proses penilaian variabel. Bisa hanya satu tahap langsung jadi ketika semua MSA itu lebih besar dari 0,5. Namun bisa juga seperti yang barusan kita lakukan itu, dia pengujian berkali-kali karena dilakukannya pengeluaran variabel sampai syarat angka MSA 0,5 terpenuhi. Baik, kita akan beralih ke kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa dengan metode analisis faktor dapat mengetahui faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang dilakukan. Dari hasil analisis faktor yang dilakukan dalam pengujian ini, ada faktor yang terbentuk dan mempunyai nilai tertinggi dari 8 variabel menjadi 7 variabel yang dijadikan faktor-faktor spesifikasi motor impian, diantaranya variabel iris, underdeal, harga, model, warna, awet, dan kredit. Promosi sudah kita keluarkan karena dia tidak mencapai syarat nilai MSA yaitu di bawah 0,5. Kemudian, setelah melakukan metode analisis faktor pada data kuesioner produktivitas salesman, dapat diperoleh kesimpulan bahwanya ada 4 variabel yang memenuhi standar nilai MSA. Di antaranya yaitu gaji, komisi, absen, dan tes. Di dalam metode analisis faktor juga dapat menentukan nilai agent value, yaitu yang menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian dari suatu variabel yang dianalisis. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka, aku mengutip beberapa teori serta pembahasan dan juga analisis dari 3 daftar pustaka ini. Yang pertama dari Singgi Santoso, buku Statistik Multivaria, kemudian dari web Pak Bimo Suseno yang diakses pada Oktober 2021, kemudian untuk daftar pustaka yang terakhir yaitu buku Statistika Terapan untuk penelitian dari penulis Furkon, penerbit Bandung Almabeta. Oke, sekian esai yang berjudul Praktik Analisis Faktor, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Oke, itu saja penjelasan mengenai esai yang udah aku tulis. Semoga penjelasan dari aku bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa lagi, bye-bye.